Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran IPS. Kita akan membahaskan tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun sebelum kalian menyimak, silakan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih, selamat menyimak. Pengertian dan tujuan produksi. Produksi merupakan tahap pertama dalam kegiatan ekonomi. Lalu, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang dan atau jasa. Nilai guna yang dimaksud adalah akan lebih berguna jika berubah menjadi barang lain. Contohnya adalah seragam sekolah yang kalian pakai. Yang kamu kenakan seragam sekolah ini berasal dari kain yang diolah. Nilai guna seragam sekolah lebih tinggi daripada kain. Mengapa demikian? Karena seragam sekolah yang berasal dari kain sudah menjadi barang berharga dan memiliki nilai guna. Jadi seperti itu. Setelah mengetahui pengertian kegiatan produksi, dapatkah kamu menyebutkan tujuan kegiatan produksi secara umum? Tujuan kegiatan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Keempat, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Kelima, mendorong tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerap pengangguran. Keenam, meningkatkan pendapatan masyarakat maupun negara. Dan ketujuh, meningkatkan pendapatan devisa negara. Bidang dan tingkatan produksi. Tingkatan produksi terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu adalah produksi bidang ekstraktif. Produksi bidang ekstraktif yaitu produksi yang memungut langsung hasil yang disediakan alam tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Contohnya, bidang ekstraksi antara lain pertambangan, penangkapan ikan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah produksi bidang agraris. Produksi bidang agraris yaitu produksi yang mengolah alam untuk memelihara tanaman dan hewan. Contoh bidang agraris antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah produksi bidang industri. Produksi bidang industri yaitu produksi yang mengolah, produksi bahan mentah menjadi barang jadi, produksi bahan mentah menjadi barang setengah jadi, produksi bahan setengah jadi menjadi barang setengah jadi, dan produksi bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Selain keempat bidang produksi di atas, bidang pariwisata juga termasuk ke dalam bidang produksi industri karena mengolah objek wisata alam untuk mendatangkan wisatawan sehingga negara memperoleh pendapatan. 4. Produksi bidang perdagangan. Produksi bidang perdagangan yaitu produksi yang mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi kepada yang memerlukan untuk memperoleh keuntungan. Contoh bidang perdagangan antara lain toko, kios, swalayan, dan lain sebagainya. 5. Produksi bidang jasa. Produksi bidang jasa, produksi yang membantu dan memperlancar proses produksi tanpa ikut membuat barang itu sendiri. Jadi, bidang produksi jasa tidak menghasilkan barang melainkan hanya menghasilkan jasa.
Contoh bidang jasa yaitu perbankan, angkutan, asuransi, dan lain sebagainya. Produksi dapat dibagi dalam beberapa tingkat atau tahap. Tingkatan produksi antara lain: yang pertama, tingkatan produksi primer, tingkatan produksi sekunder, dan tingkatan produksi tersier. Berikutnya adalah faktor dan proses produksi. Terdapat 4 jenis faktor produksi dalam sektor ekonomi, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Sumber daya alam merupakan semua hal yang telah tersedia di alam dan bisa dimanfaatkan guna mencapai kemakmuran. Sumber daya alam termasuk lahan, lingkungan alam, dan semua kekayaan terdapat di dalam tanah. Contoh faktor produksi sumber daya alam meliputi tanah, sinar matahari, udara, air, tumbuhan, hewan, mineral, dan jenis tambang lainnya. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia meliputi semua usaha yang dilakukan manusia guna meningkatkan nilai pada suatu benda. Contohnya adalah tenaga kerja, terdidik, terampil, serta tidak terdidik dan tidak terampil. Yang ketiga adalah modal. Modal merupakan sarana yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Tidak hanya uang, modal juga bisa berupa barang yang telah dihasilkan atau alat produksi. Contoh dari modal yaitu modal tetap, lancar, modal sendiri atau asing, modal individu dan publik, serta modal konkret dan abstrak. Yang keempat yaitu adalah kewirausahaan. Kewirausahaan atau manajerial juga perlu diikutsertakan dalam faktor produksi. Penentu keberhasilan dari suatu proses produksi tidak hanya produk, tetapi juga strategi, teknik atau cara konkret atau kontrol, perencanaan, dan masih banyak lagi. Aspek ini pun termasuk pembukuan, pemasaran, distribusi, hingga observasi terkait pasar. Proses produksi adalah kegiatan mengubah material atau bahan baku menjadi suatu produk yang sudah dapat digunakan konsumen atau yang biasa disebut produk dari finished goods atau produk setengah jadi dalam kurung semi-finished product. Proses produksi dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, jenis produksi berjangka pendek, produksi untuk jangka panjang, jenis produksi terus-menerus atau berkelanjutan, dan produksi berselingan. Baik, itu saja mungkin materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.